Selamat berjumpa. Kali ini kita akan membahas definisi trigonometri. Fungsi trigonometri itu akan berlaku pada segitiga siku-siku. Sehingga kita harus mengenal bagian-bagian dari segitiga siku-siku. Segitiga contoh satu di sini adalah segitiga siku-siku, sisinya X, Y, dan Z. Ini sisi terpanjang, itu dikatakan sisi hipotenusa X, atau biasa dikatakan sisi miring. Kemudian ada dua sisi siku, itu sisi yang bentuk sudut siku, yaitu Y dan Z. Kalau sudut ini alfa yang diketahui ini, maka di depan sudut alfa ini dikatakan sisi siku-siku depan sudut. Sementara Y ini melewati sudut alfa dikatakan sisi siku-siku samping sudut. Pada contoh kedua di sini, sudut alfanya di sini, sisi terpanjang di sini adalah R, maka ini sisi miringnya. Paling mudah itu menentukan sisi miring atau hipotenusa adalah terpanjang. Sementara kalau sudut alfa yang diketahui di sini, maka di depan sudutnya adalah P, maka ini P itu sisi siku-siku depan sudut, sementara Q-nya adalah sisi siku-siku samping sudut karena melewati sudut alfa. Kemudian kalau kita lihat pada contoh ketiga, sisinya adalah A, B, C. Sisi terpanjangnya A, maka ini dikatakan sisi miring walaupun posisinya tidak miring, maka sebetulnya yang paling baik itu dikatakan sisi hipotenusa. Kemudian sisi sikunya adalah B dan C. Kalau sudut alfa di sini, maka ini dikatakan B itu sisi siku-siku depan sudut, C-nya sisi miring. Kemudian kita kembali ke definisi dari fungsi trigonometri. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah sinus. Sinus itu perbandingan antara sisi siku-siku depan sudut dibanding dengan sisi miring. Atau biasanya singkatannya di sini sin de mi. Depan banding miring, sinus itu depan sudut dibanding miring. Kemudian cosinus itu adalah sisi siku-siku samping sudut dibanding dengan sisi miring. Kalau kita gunakan hafalan, itu adalah cos sa mi, samping miring, samping dibanding miring. Sehingga kalau pada gambar di sini sinus alfa depan banding miring berarti nanti Z per X. Sementara cosinus adalah sami, samping banding miring, Y per X. Kemudian tangen biasanya disingkat tangen itu adalah depan dibanding samping. Sehingga kalau kita gunakan hafalan adalah tan di sa, depan samping. Sehingga depannya ini Z, sampingnya Y, berarti Z per Y. Sehingga kalau ditanyakan sinus alfa berapa, di sini depan per samping Z per X, cos samping miring Y per X. Sementara kalau ditanyakan tangennya, tan di sa, depan dibanding dengan samping berarti Z per Y. Kemudian ada lagi yaitu kebalikannya, kotangen. Biasanya disingkat kot tangen. Itu kebalikan dari ini, tangen. Sehingga
samping per depan. Kebalikannya, kalau tangen itu adalah depan per samping, kotangen samping per depan dari Y per Z. Kemudian sekan, biasanya disingkat sek, itu adalah kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus itu adalah Y per X, berarti kalau sekan X per Y di sini. Jadi samping per miring per samping. Kemudian kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Jadi miring per depan. Kalau kosinus itu ini Y per X, kalau kosekan X per Y. Sehingga pada nomor 1 di sini kalau ditanyakan, saya tulis sinus alfa sama dengan depan per miring. Berarti Z per X, kemudian kosinus alfa samping per miring. Y per X, kemudian tangen alfa depan per samping, tangen depan per samping, depannya ada Z per Y. Sementara kotangen alfa kebalikan dari tangen, berarti Y per Z. Kemudian berikutnya adalah sekan alfa, kebalikannya dari ini, sekan kebalikan dari cos, berarti balikan dari sini X per Y. Kemudian kosekan itu kebalikan dari sinus miring per depan, sinusnya ini berarti X per Z. Ini adalah nilai perbandingan trigonometri untuk gambar 1. Kemudian pada gambar 2, nih pada nomor 2 ini, sinus alfa, sinusnya di sini, sudutnya di sini, maka depan sudutnya ini sin de mi, miringnya adalah terpanjang R, berarti P per R. Ya, kita tentukan lagi segitiga siku-siku ini adalah sudut alfa di sini, maka ini depan sudut, ini samping sudut, ini adalah terpanjang, adalah sisi miring. Kemudian kosinus alfa sama dengan samping miring, berarti sudutnya di sini, sampingnya ini per miring, berarti Q per R. Q per R. Sementara tangen alfa, tangen itu depan per samping, P per Q. P per Q. Kemudian kotangen alfa, kotangen kebalikan dari tangen. Kalau tangen itu depan per samping, kalau kotangen samping per depan, berarti Q per P. Q per P. Kemudian sekan alfa, sekan kebalikan dari kosinus, R per Q. Dan kosekan kebalikan dari sin, yaitu R per P. Kemudian pada nomor 3, kalau kita lihat di sini gambarnya, sudutnya yang diketahui di sini, maka B-nya depan sudut, kemudian C-nya samping sudut, ini terpanjang, berarti hipotenusa atau miring, maka sinus alfa demi B per A. Kosinus alfa itu adalah samping miring, C per A.
Kemudian tangen alfa, tan desa depan samping B per C. Sementara untuk nilai kotangen, ini kita tinggal balik saja, balikan dari tangen. C per B, kemudian sekan, kebalikan dari cos, A per C, kemudian kosekan, kebalikan dari sin, A per B. Sehingga kalau kita akan menentukan perbandingan trigonometri, kita perlu mengetahui bahwa sisi-sisi itu mana yang depan sudut, mana yang samping sudut, kemudian mana yang sisi miring atau sisi terpanjang. Tentunya kalau sudutnya di sini, nanti depan sudutnya adalah C. Kemudian terpanjang jelas tetap di sini, terpanjang tidak akan berubah, sisi miringnya itu terpanjang. Pada nomor 4 di sini, terpanjangnya di sini belum diketahui di sini. Kita tentukan saja, kalau kita cari misalnya ini panjangnya C, maka C berlaku hukum Pythagoras. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat di akar 64 ditambah 36 di akar itu adalah 100. Berarti nilainya 10C di sini adalah 10. Kemudian C sisi terpanjang, jadi sisi terpanjangnya adalah 10. Sementara kalau sudutnya di sini, maka depan sudutnya adalah 8, samping sudutnya adalah 6. Sehingga untuk sinus alfa depan per miring demi 8 per 10. Mau disederhanakan 4 per 5 boleh, ditulis 0,8 juga boleh. Kemudian cos sinus alfa, cos itu samping miring, berarti 6 per 10, 6 per 10, 3 per 5 juga boleh. Tangen alfa, tangen itu depan per samping, tan desa 8 per 6. Kemudian kotangen adalah kebalikan dari tangen, kebalikan dari ini berarti 6 per 8 disediakan dengan 3 per 4 boleh. Kemudian sekan alfa, kebalikan dari cos, cosnya ini 6 per 10 berarti 10 per 6. Kemudian kosekan, kebalikan dari sinus 10 per 8. Kemudian pada soal berikut di sini segitiganya tidak siku-siku. Di sini segitiga sama kaki dengan sisi 13, kemudian di sana 10. Maka di sini kita buat garis tingginya supaya terbentuk segitiga sama kaki. Sehingga kita lihat segitiga yang kita pakai ini, karena pada trigonometri hanya berlaku segitiga siku-siku, maka di sini kita buat segitiga siku-siku. Sehingga panjang di sini kalau kita namakan, kita cari dulu. Ini panjangnya 10, ini garis tingginya sifat dari segitiga sama sisi, garis tinggi di sini dari puncak di sini akan membagi 2 sama panjang, maka ini panjangnya 5. Sehingga nilai C akar dari terpanjang dikurangi 5, berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25, 144. 12 ini nilainya adalah 12. Yang kita perhatikan sekarang ini saja di sini, segitiga siku-siku ini.
Sehingga nanti depan sudutnya, karena sudutnya ini, depan sudutnya adalah 12 ini, samping sudutnya adalah 13 terpanjang, maaf, sisi terpanjangnya adalah, sisi miringnya adalah 13, dan sisi siku samping sudutnya adalah 5 di sini ya, kita gunakan ini. Sehingga kalau ditanyakan sinus alfa sama dengan depan sin demi 12/13. Kemudian untuk cosinus, cos itu samping miring 5/13. Kemudian tangen alfa, tan bisa depan samping 12/5. Sementara kotangen alfa, kotangen balikan dari tangen 5/12, kemudian sekan alfa kebalikan dari cos 13/5, dan kosekan kebalikan dari sin 13/12. Ini untuk menentukan nilai fungsi trigonometri pada segitiga. Kemudian kalau kita lihat pada koordinat di sini. Di sini diketahui koordinat A itu adalah E, Y. Kemudian kalau dikatakan sudut antara X, O, Y itu adalah alfa, sehingga kita gambarkan seperti ini. Ini adalah alfa. Kemudian panjang sekian ini itu adalah X, ini adalah Y ya. X, Y ya. Absis ordinatnya adalah Y. Kemudian panjang OA sebagai sisi miring, tentunya OA itu biasa dikatakan apa? R, jarak. Sehingga nilai R sendiri sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar di sini. Untuk menentukan panjang dari OA atau panjang R. Ini sama saja dengan OA. Kemudian di sini setelah A kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka terbentuk segitiga siku-siku di sini. Segitiga siku-siku, sehingga nilai sinus ya, ini sudutnya, depan sudutnya adalah Y, samping sudutnya adalah X, ini terpanjang R itu, sisi miring. Sehingga nanti sinus alfa demi Y per R, cos alfa sami X per R. Kemudian tan alfa, tan bisa depan samping sudutnya ini, depannya ini Y, berarti Y per X. Kemudian untuk kotangen alfa kebalikan dari tangen, yaitu X per Y. Kemudian sekan alfa kebalikan dari cos R per X, dan kosekan kebalikan dari sin R per Y. Kita ambil contoh di sini. Diketahui koordinat A 6,3, kemudian sudut EOA alfa tentukan, sin alfa, cos alfa, tangen alfa, sekan alfa, kosekan, dan kotangen.
Kalau kita gambarkan dulu dalam koordinat, ya 6,3 ini 6, ini 3, ini koordinat A, kita tarik garis, kemudian kita proyeksikan terhadap sumbu X, sehingga ini hasilnya ya. Ini panjangnya 3, sudut X OA alfa. Maka panjang O sampai di sini adalah 6, sehingga panjang OA atau R-nya bisa diketahui dengan cara kita cari akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 36 ditambah 9, 45. Bisa disederhanakan 45 adalah 9 kali 5. 9 kuadrat sempurna bisa kita cari akar 3 akar 5. Sehingga kalau sinus alfa itu adalah, saya tulis di sini OA-nya adalah 3 akar 5, berarti sinarnya 3 per 3 akar 5. 3 per 3 akar 5. Ini boleh disederhanakan. 3 per 3 akar 5 ini sama dengan 1 per akar 5. Kalau kita rasionalkan menjadi kalikan akar 5 per akar 5, sehingga akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5, berarti bisa kita ubah menjadi 5 per akar 5 atau 1 per 5 akar 5. Andaikan masih bingung ya kita tulis dalam bentuk biasa dulu aja, supaya nanti kalau ditanya kebalikannya juga bisa, yaitu sama dengan 5 per akar 5. Sementara kosinus alfa samping bermiring yaitu 6 per 3 akar 5. 6 per 3 akar 5 kalau kita sederhanakan sama dengan 2 per akar 5. Kemudian tangen alfa 3 per 6 atau setengah juga boleh. Kemudian kotangen alfa kebalikan dari tangen, berarti 6 per 3. 6 per 3 atau sama dengan 2. Kemudian sekan alfa, sekan kebalikan dari cos, berarti 5 per akar 2. 5 akar 5 per 2, maaf. Akar 5 per 2. Ini cos berarti akar 5 per 2. Ditulis setengah akar 5 juga boleh. Kemudian kosekan alfa kebalikan dari sin. Sinnya adalah 5 per akar 5, berarti menjadi akar 5 per 5. Itu kalau kita aplikasikan ke dalam koordinat kartesius. Kemudian soal berikutnya di sini diketahui koordinat A negatif 8,6, kemudian sudut EKA itu alfa, tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan seterusnya. Kita gambarkan dulu koordinatnya. Ini sumbu X, ini
sumbu Y, kemudian negatif 8,6. Kita ambil di sini, ininya adalah kita tarik garis OA. Ini sudut antara sudut OA adalah alfa. OA ini alfanya, kemudian kita proyeksikan terhadap sumbu ini, sudutnya siku. Ini panjangnya negatif 8, ini panjangnya negatif 8 kemana negatif 6, berarti keliru. Jadi kuadran ke 3, sehingga koordinatnya negatif 8,6, mestinya ke bawah begini. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini adalah A-nya negatif 8, proyeksikan terhadap sumbu X, sehingga seperti ini gambarnya. Ini negatif 8, ini negatif 6, sudutnya alfa, ini sudut X OA, pangkal koordinat. Kemudian OA kita cari, OA atau R, akar dari negatif 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat di akar. Hasilnya 64 ditambah 36, 100, kita akar nilainya adalah 10, sehingga ini panjangnya adalah 10. Maka sin alfa depan per miring, sin demi depan per miring, negatif 6 per 10, atau ditulis negatif 3 per 50. Cos alfa cos mi negatif 8 per 10, atau negatif 4 per 5. Tangen alfa kan di depan samping, negatif 6 per negatif 8, jika hasilnya positif. Kita sederhanakan saja 3 per 4 atau 6 per 8. Kemudian kotangen alfa, kebalikan dari tangen, 4 per 3. Cos alfa, kosinus kebalikan dari X. Kosinus sudah kita cari, yang ditanya adalah sekan. Sekan alfa kebalikan dari cos, berarti negatif 10 per 8. Kosekan kebalikan dari sin, negatif 10 per 6. Sebagai latihan, silakan dikerjakan soal berikut. Terima kasih.